ya itu ulah dia. Saya nggak mau komentar juga ya urusan dia gitu. Saya juga nggak terlalu ikut campur urusan dia. Saya hanya ingin berkomentar tentang saudara Dito Mahendra. Kalau saya baca berita hari ini kan harusnya saudara Dito Mahendra dipanggil, nggak tahu untuk beberapa kali ya. Seingat saya 3 kali atau lebih ya. Saya baca di berita online bahwa saudara Dito Mahendra kembali dipanggil untuk besok tanggal 2 Mei. Informasinya seperti itu. Kak, ini kan dia udah berapa kali mangkir yang nggak hadir. Itu gimana sih? Maksudnya ada kekecewaan sendiri nggak sih di Kafit, atau Kafit melihatnya dia emang tidak gentle aja gitu? Kalau kecewa enggak ya. Lebih ke saya berpikir dia pengecut ya. Kalau kecewa enggak. Kalau kecewa kan bukan hak saya juga untuk kecewa ya. Kalau kecewa mungkin aparat penegak hukum kecewa dengan sikap dari Dito Mahendra mengabaikan. Menurut saya seolah-olah dia tidak menghargai penegak hukum, tidak menghargai kepolisian, apalagi kan yang memanggil Bareskrim ya. Saya melihatnya saudara Dito Mahendra cenderung melecehkan pihak kepolisian. Tanpa kabar, tanpa berita, tanpa jelas, tanpa kejelasan aja menurut saya. Yang saya baca di berita kan, nggak ada tuh yang menjawab, atau dia lagi diare, atau dia lagi patah hati, atau dia lagi sakit hati, pusing kepalanya, nggak bisa ditanya-tanya gitu. Saya lihat ya dia ignore aja gitu. Menurut saya ya. Kalau menurut Kafit, kenapa sih alasan dia selalu mangkir? Mulai dari sidang di kita kan dia juga mangkir, terus dari kasus ini juga selalu mangkir, nggak pernah munculin sama sekali ke media gitu maksudnya. Mungkin dia malu ketemu kamu. Oh. Mungkin dia malu ketemu kalian ya. Ya nggak tahu ya, antara dua sih, antara dia memang tidak bernyali, takut, atau dia memang merasa dirinya terjebak oleh permainan dia sendiri. Itu dugaan saya. Jadi kalau Kak Fitri sendiri lihat kasusnya Dito itu tanggapannya gimana? Bertele-tele itu apa? Saya nggak melihat ini bertele-tele. Saya melihat bahwa aparatur penegak hukum, aparatur negara begitu menerapkan aturan ini sesuai SOP. Sesuai SOP ya, ada pemanggilan sebagai saksi dulu. Kalau nggak salah, karena saya terlalu sering memperhatikan apa yang terjadi di kita ya, jadi saya udah hafal tuh dari lidik, sidik, tersangka gitu. Sudah harus dilewati dulu kan. Kalau nggak salah Dito Mahendra sudah dipanggil sebagai tersangka di Bareskrim, urusannya kalau nggak salah mengenai kepemilikan senjata. Ya sebaiknya datang saja, nggak perlu membangkang dan nggak perlu flexing lagi lah seolah-olah dia itu orang yang kebal hukum, tidak bisa tersentuh gitu ya, seolah-olah gitu. Kita kan yang di Bareskrim yang di KPK gimana Kak? Sama aja, pendapat saya sama aja, apalagi KPK ya, apalagi kan yang di KPK kalau tidak salah sudah ada yang ditahan kan, Pak Nur Hadinya. Ya kasihan kalau semua yang terlibat dalam urusan tersebut tidak mendapatkan keadilan yang sama, ya sangat disayangkan ya. Kalau di Polres Selatan Pak yang sama M itu kan ini kan udah termasuk penyekapan saudara Lia dan Leman. Saya sering sekali di WhatsApp oleh saudara Lia dan Leman untuk mengeluh ya, dia mengeluh gitu mengenai kasus yang sedang dia alami gitu. Dia merasa apa karena saya orang miskin, apa karena saya sekedar pembantu dan sopir sehingga Polres Jakarta Selatan tidak memperhatikan kasusnya Lia dan Leman mengenai penyekapan itu. Kalau misalnya memang tidak terbukti ya menurut saya Polres Jakarta Selatan silahkan SP3, ada kepastian hukum buat saudara Lia dan Leman. Alasannya apa gitu? Dibilang viral sudah viral, kurang viral apa lagi penyekapan yang diduga dilakukan oleh Dito Mahendra dan Nindi Ayunda kan? Kurang viral apa lagi? Jadi prosesnya kan paling alot gitu nih Pak. Ya itu makanya saya bilang kan apa saya juga kan ini bukan urusan saya ya, tetapi saya menyayangkan jika di Polres Jakarta Selatan kasusnya penyekapan Lia dan Leman ini yang
jelas-jelas perbuatannya ada, korbannya ada. Ya kalau memang tidak cukup bukti katanya ya silakan SP3. Kan sesimpel itu netizen ingin tahu ya. Kan kasihan juga. Kalau dibilang oh nunggu viral dulu, sudah viral nih kalian pasti kan up juga apa yang saya ucapkan hari ini. Kurang viral bagaimana? Jangan mentang-mentang mereka orang miskin, tidak punya suara untuk didengar oleh kita semua. Nggak boleh begitu. Kalau memang katanya, kan lawyernya pernah bilang tuh, ini kasus diada-ada. Ya silahkan dari lawyernya pihak mereka menuntut kepolisian untuk menghentikan kasus ini, berikan kepastian hukum untuk korbannya. Begitu kan? Apa ada istimewa tersendiri dari sebagai seorang cucu jenderal, tanggapannya gimana? Wah, terlalu jauh lah. Kalian itu jangan halu-halu ya, jangan terlalu jauh mengatakan cucu jenderal. Ingat, di zaman presiden kita dan Kapolri kita ini 2 jenderal sudah diadili. Apalagi sekedar cucu. Nggak boleh begitu kita. Jangan pikiran kita ini selalu menganggap, oh kalau dia itu cucu jenderal, anak jenderal siapa. Kita sudah tahu semua, tidak pandang bulu sekarang. Siapa yang bersalah ya harus didudukan kepada posisinya. Kalau dia memang bersalah ya diadili. Karena netizen juga banyak yang bicara kalau orang biasa sudah ditangkap dari kapan tahu. Itu haknya netizen berpikiran seperti itu, tapi netizen juga harus pintar ya. Tidak semua pemikiran netizen itu oh karena dia begini, karena dia siapa. Enggak lah, menurut saya enggak seperti itu. Cuman memang perlu lagi perhatian dari Polres Jakarta Selatan khususnya. Saya sebagai rakyat Indonesia yang saya bukannya ikut campur ya, karena saya juga bukan hanya kasusnya Lia dan Leman, saya bersuara untuk yang lain juga saya selalu bersuara. Kebetulan juga mereka selalu, nanti saya liatin WhatsApp-nya. Dia bertanya, Bu Fitri apa kabar? Kok saya diginiin ya? Kok saya begini ya? Ya saya nggak bisa jawab apa-apa, saya bukan polisinya. Saya cuma menyarankan mereka untuk datang ke Polres Jakarta Selatan, menanyakan kasus mereka sampai di mana. Saya juga kecewa ya kalau Polres Jakarta Selatan memperlakukan Lia dan Leman seperti ini. Tapi ini Tidak ada kemarin kepastian. pas ditanya soal Dito itu dia membela bahwa saat penggeledahan KPK itu berkas-berkas itu tidak ada. Karena itu Udahlah Bapak- jangan banyak bicara ya. Jangan banyak bicara. Kan Bapak Kepolisian sudah bilang, ya hak-haknya dia, namanya orang lagi dalam masalah. Berhak aja berbicara apapun untuk membela diri. Tapi saya seyakin-yakinnya tidak akan kepolisian gegabah melakukan hal-hal seperti ini kalau dia tidak bersalah. Kan ini juga dia belum diputus bersalah. Kalau dia merasa tidak bersalah, ya hadapi. Kalau sekarang kan orang merasa gimana ya? Di sisi lain dia ingin merasa dirinya benar, tapi dia tidak gentle untuk datang, dipanggil oleh pihak yang berwajib. Jadi jangan bikin bingung diri sendiri gitu. tanggapan begitu soal si Nidi yang sekarang dia terancam dan selalu diteror soal kasus-kasus dia sendiri gimana? Ya itulah dia. Saya nggak mau komentar juga ya urusan dia gitu. Saya juga nggak terlalu ikut campur urusan dia. Saya hanya ingin berkomentar tentang saudara Dito Mahendra. Saya tidak ingin berkomentar tentang yang lain karena saya tidak ada urusan dengan yang lain. Saya hanya membaca berita di online bahwa yang mempunyai masalah hukum itu saudara Dito Mahendra. Kalau si A, si B, si C saya nggak peduli. Tapi kan Ditonya sendiri udah dipanggil ke KPK gitu, dan sekarang pun belum ada. Ya itu yang tadi saya bilang sayang. Makanya kalau dipanggil saudara Dito hadir. Pak datang, dia datang kan? Kapan? Waktu panggilan kedua nih, kalau nggak salah kedua ketiga. Ya kan udah dipanggil lagi. Belum datang lagi dia. Nggak update nih. Tahu saya dia udah datang ke KPK. Kan dipanggil lagi, ini dipanggil. Konon kan dipanggil lagi sama Bareskrim, dipanggil besok harus datang. Sama KPK juga katanya dipanggil lagi, berkoordinasi dengan Bareskrim, gitu kan yang saya baca. Ya itu silakan media tanya ke Bareskrim dan ke KPK gitu. Kira-kira besok saudara Dito Mahendra datang enggak ke Bareskrim? Kemudian